Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Qala al-musannifu rahimallahu taala wa nafa'ana bi ulumihi wa maddana bi asrarihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hukukul walidaini. Pasal sekarang ataupun bab sekarang menerangkan tentang hak-hak orang tua. Versi ilmu akhlak. Karena hukukul walidain ini ada versi akhlak dan juga ada versi fikih. Maka sekarang menerangkan tentang hukukul walidain dalam kitab akhlak versi Taisirul Halak. Al-walidani. Siapa itu kedua orang tua? Al-walidani huma as-sabab fi wujudil insan. Kedua orang tua ialah sebab adanya manusia. Laula anahuma mastaroha. Andai kala keduanya ataupun kedua orang tua tidak bersusah payah, maka manusia tidak akan merasakan kesenangan. Walaula syaqahuma ma tana'ama. Dan andai kata kedua orang tua tidak menanggung kesengsaraan, maka tentulah manusia tidak akan merasakan kenikmatan. Berarti kedua orang tua ini merupakan sebab dari kita adanya di dunia ini, dan juga dengan susah payah mereka dan dengan kesengsaraan mereka kita bisa mendapatkan kenikmatan dan bisa mendapatkan kenyamanan di dunia ini. Amma ummuhu, adapun ummi ataupun orang tua perempuan, fahamalat hukurha wa wada'at hukurha. Beliau yaitu ummi merupakan orang yang telah mengandung kita dengan susah payah dan merawat kita dengan susah payah. Wa amma abuhu faqad badala wus'ahu fima ya'udu ilaihi bin naf'i min tarbiyati jismihi wa ruhihi. Dan adapun orang tua laki-laki ialah orang yang telah menyerahkan atau mengeluarkan segala usahanya kepada sesuatu yang manfaatnya kembali terhadap manusia ataupun dirimu, yaitu tarbiyatu jismihi, pendidikan badannya dan juga pendidikan rohnya atau jiwanya. Dengan artian kedua orang tua merupakan dua insan yang sangat berjasa dalam hidup kita. Seorang ibu telah hamil ataupun telah mengandung kita selama 9 bulan dan juga melahirkan kita ke dunia ini dan merawat kita. Sedangkan orang tua laki-laki telah mencari nafkah untuk keperluan badan kita ataupun tubuh kita dan juga keperluan jiwa kita. Contohnya seperti memasukkan kita terhadap pesantren ataupun sekolahan. Fayajibu alaihi ayyadhkura ni'matuhuma liyashkurahuma 'alaiha. Oleh karena itu, wajib bagi insan ataupun bagi kita untuk mengingat nikmat kedua orang tua. Mengapa? Liyashkurahuma 'alaiha, agar kita bisa mensyukuri atau kita dapat berterima kasih kepada orang tua atas nikmat-nikmat yang telah diberikan. Wa ayyam tathila amrohuma illa idza kana bima'siyatin. Dan juga hak orang tua ialah anak harus mematuhi perintah kedua orang tua kecuali jika perintah tersebut merupakan maksiat, maka haram bagi kita untuk mengikutinya ataupun melaksanakan perintahnya. Semisal orang tua menyuruh kita untuk mencuri ataupun selainnya, sesuatu yang diharamkan, maka kita tidak boleh untuk mengikuti perintahnya. Wa ayyajlisa ma'ahuma khashi'an. Dan juga ketika anak duduk bersama orang tua, maka anak wajib khashi'an, khusyuk, dengan artian hormat kepada orang tua,
Ghadan tarfahu an zallatihima, dengan menjaga pandangannya dari ketergelinciran kedua orang tua. Nah, dalam artian ketika kita duduk bersama orang tua, maka kita harus duduk dengan memakai akhlak, yaitu dengan tetap menghormati orang tua dan juga memaklumi atas ketergelinciran orang tua, imma fil qaul atau imma fil amal. Wa alla yu'diyahuma, dan juga seorang anak ataupun seorang insan itu tidak boleh, haram hukumnya untuk menyakiti kedua orang tua. Walau biqauli uffin, walaupun dengan perkataan uff. Uff ini ada yang mengatakan uff maknanya ataupun ada sebagian yang lain mengartikan bahwasanya uffin ini bermakna an atau dajar, aku bosan. Nah, kalau dalam kitab tafsir Jalalin saya sempat baca tadi, uffin ini bermakna tabban, yaitu celakalah engkau. Kesimpulannya, uffin ini merupakan kata-kata kasar yang dilontarkan kepada orang tua, maka itu tidak diperbolehkan bagi anak. Wa alla yutila jidalahuma, dan jangan memperpanjang perdebatan dengan kedua orang tua. Artinya semisal kita ditegur atas kesalahan kita ataupun apalah atau permasalahan kita oleh kedua orang tua, maka kita tidak boleh memperpanjang perdebatan tersebut. Wa alla yamshi amamahuma illa fi khidmatihima, dan juga seorang anak ataupun insan ini tidak boleh berjalan di depan kedua orang tua, illa fi khidmatihima, kecuali dalam rangka khidmah kepada orang tua. Semisal kalau dalam kitab Akhlak Libanin dijelaskan bahwasanya tata krama berjalan ketika dengan orang tua di waktu siang, ketika di waktu siang maka anak harus ada di belakang orang tua dengan alasan takut ada apa-apa dari belakang. Nah, ketika malam maka tata krama berjalan dengan orang tua yaitu anak harus ada di depan. Mengapa? Karena takut ada hewan buas ataupun apalah yang mengganggu perjalanan kedua orang tua. Oleh karena itu, di sini dikatakan tidak boleh berjalan di depan kedua orang tua kecuali fi khidmah, kecuali dalam rangka khidmah kepada kedua orang tua. Wa ayyad walahuma birrahmati wal maghfirati, dan hak selanjutnya ialah anak harus mendoakan orang tua dengan doa rahmat dan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala kepada keduanya. Contohnya semisal doa Allahumma ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah saya dan kedua orang tua saya dan berilah rahmat kepada keduanya seperti halnya kedua orang tua telah merawat saya di waktu kecil. Wa ayyamurahuma bil ma'ruf wa yanhahuma 'anil munkar, dan juga seorang anak harus memerintahkan kedua orang tua terhadap kebaikan dan melarang kedua orang tua atas kemungkaran. Semisal kedua orang tua tidak enggan untuk bersolat ataupun berpuasa, maka kewajiban seorang anak ialah memerintahkan keduanya untuk sholat dan puasa. Ataupun semisal kedua orang tuanya melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah, maka kewajiban seorang anak ialah melarang kedua orang tua untuk melakukan hal tersebut. Mengapa? Liyakuna sababan fi najatihima minan nar, agar adanya engkau menjadi sebab atas keselamatan kedua orang tua. Keselamatan dari mana? Yaitu minan nar, dari api neraka. Kama kana sababan fi wujudihi, seperti halnya kedua orang tua yang sudah menjadi sebab adanya engkau di dunia ini. Qala Allah Ta'ala, ini firman Allah Subhanahu wa taala, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma
fala taqul lahumā uffin. Fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Wahfidh lahumā janāha adh-dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayānī shaghīrā. Yang artinya, wa qadā rabbuka allā ta'budu illā iyyah. Dan Tuhanmu telah memerintahkan kepada engkau untuk tidak menyembah kecuali terhadap Dia, yaitu Allah. Wabil walidaini ihsana, dan juga berbuat baik kepada kedua orang tua. Imma yablughanna 'indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma, jika keduanya, yaitu kedua orang tua ataupun salah satu dari kedua orang tua lanjut usia, fala taqul lahumā uff, maka jangan sesekali engkau berkata uff. Wala tanharhuma, dan jangan membentak mereka. Wa qul lahumā qawlan karīmā, dan berkatalah kepada mereka dengan perkataan yang baik. Hadza ay khudh hadza yakhussal ummah bi ziyadatil birri. Amalkanlah ini lebih-lebih kepada orang tua perempuan, yaitu engkau harus lebih meningkatkan perbuatan baikmu terhadap orang tua perempuan. Mengapa? Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, birrul walidati 'alal walidi di'fani. Berbuat baiknya anak kepada orang tua perempuan ialah 2 kali lipat dibandingkan berbuat baiknya anak kepada orang tua laki-laki. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga ada di bawah telapak kaki ibu. Mengapa kita diharuskan ataupun diwajibkan untuk birrul walidain? Karena Nabi pernah bersabda, ridullah fi ridul walidain wa sakhatullah fi sakhatil walidain. Ridho Allah tergantung ridho orang tua, kedua orang tua, dan murka Allah pun tergantung murka kedua orang tua. Wallahu a'lam bishawab. Hadza minni wal afu minkum. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.